السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang cerah ini Ustadz sangat berbahagia sekali bertemu dengan adik-adik yang solih dan solihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bertemu dengan adik-adik yang solih dan solihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu, hari Ahad ya, hari Ahad. Biasanya kalau hari Ahad ini di rumah ngapain? Tidur. Ada yang bantu ada yang bantu ayahnya nyuci mobil, ada? Atau bantu bundanya masak? Ya, masya Allah ya, solihah, adik-adik yang solihah membantu bundanya memasak di dapur. Kalau tentunya yang cowok juga jangan mau kalah. Kalau kiranya lihat ayahnya itu sedang nyuci mobil, kita bantu. Ayah, ayo kita bantu, kan gitu kan? Itu biasanya kegiatan kita hari Ahad. Tapi hari ini Ustadz melihat adik-adik yang solih dan solihah dengan penuh semangat, ya, gembira untuk hadir jauh-jauh. Ada yang dari Blitar di sini? Nah, Kak Kia ya, masya Allah ya. Setelah biasanya kita hanya pembelajaran online, sekarang langsung tatap muka bersama Ustadz. Alhamdulillah ya. Tapi saya lihat semangat adik-adik sekalian untuk belajar ilmu agama pada hari ini bersama Ustadz Nuryanto, belajar bahasa Al-Quran. Ini bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Ibaratnya adik-adik ya, ilmu bahasa Arab itu ibarat kita GPS. Ada yang tahu GPS? Ya, biasanya orang tua kita kalau kita pergi ke Surabaya, kita pakai GPS ya. Kita tahu, dikasih tahu jalannya sama Google. Belok kanan, belok kiri, ya kan? Nah, itu ibarat ilmu agama, ibarat Al-Quran. Kalau kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, kita akan diarahkan bagaimana menjalani hidup ini dengan baik, ya. Hati-hati, ada lampu merah. Nah, biasanya kondisi macet pun digambarkan di GPS kita, di GPS, sehingga kita bisa menghindari kemacetan. Umpamanya Ustaz, saya lagi bersedih ini ya, dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Oh, berarti aku ketika menghadapi kesulitan harus bersabar dan sholat. Oke lah, saya harus bersabar dengan sholat, ya kan? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ketika mendapatkan nikmat yang banyak, ya, umpamanya dapat rezeki atau diberi hadiah sama orang tua kita, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Supaya kita bersyukur, barang siapa yang bersyukur akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah adik-adik ya, atas izin Allah, rahmat Allah, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk mempelajari
bahasa Arab di taklim Al-Kalam Kids ya. Ini perdana, nanti insya Allah akan kita adakan setiap bulan ya, setiap bulan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada sebuah patah bahasa Inggris mengatakan learning is more effective when it is fun. Ya, belajar itu akan lebih efektif ketika kita bergembira. Mau bergembira? Siap bergembira? Ya. Oke ya, ikutin Sanurianto. Kira-kira dijawab dengan penuh semangat. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Lagi kurang keras. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ya. Seperti sekarang adik-adik sedang ada apa? Gunung meletus di mana? Gunung Semeru meletus. Wah, Masya Allah ya, kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di lereng Gunung Semeru dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesabaran, diberikan ujian berupa meletusnya Gunung Semeru ya. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan, siapa nama nabimu yang agung? Kurang keras, nggak ada suaranya. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Yang kedua adalah yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ya. Nabi Muhammad itu, adik-adik sekalian, kelak di hari kiamat merupakan nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya. Mau ditolong sama Nabi Muhammad? Mau atau tidak? Mau, semuanya harus mau ya. Karena nanti di hari kiamat itu hari yang sangat mencekam ya. Kondisi matahari 1 kilan dari ubun-ubun kita. Bayangkan, panasnya bukan main. Ya, segini aja udah panas kan, apalagi nanti ketika hari kiamat. Tapi ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan memperbanyak baca sholawat ya, juga mengikuti ajaran Nabi, kita akan ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perhatikan lagi. Sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Kurang keras. Sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Ya, hormati orang tua, sayang pada sesama. Sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Ya, harus sanggup ya. Kemudian, sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Ya, sanggupkah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, juga ustadz ustadzah, sayang kawan dan saling memaafkan ya. Jadi ciri anak yang soleh adalah hormati orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan kita tidak boleh membentak orang tua kita. Siapa yang suka membentak? Ayo ya, ketika dimintain tolong Kak Kaurin ambilkan gelas. Ah bunda ini, itu nggak boleh. Ya. Atau Kak Arkan tolong ambilkan pena di atas meja. Ayah ini, itu kan nggak boleh ya. Dalam Al-Quran, fala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ya, kita tidak boleh membentak orang tua kita karena ciri anak yang soleh termasuk menghormati orang tua. Yang kedua, sayang kepada sesama. Ada kawannya jahil di-prank ya. Sekarang ada eranya nge-prank, itu nggak boleh ya. Tidak boleh mengerjai teman-teman kita, itu nggak boleh. Oke ya. Baik adik sekalian, marilah kita mulai belajar kita pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa, ikutin ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Oke ya, Ustadz pingin kenalan dulu nih. Yang depan ada Kak Kaurin, belakangnya Kak Alia, ya ini Kak Bintang, oh ini Kak Vela. Siapa di sini yang sudah bertemu dengan Ustadz sebelumnya? Kan? Wah, sudah ya di Asibian. Ya, dan juga ada juga di Al-Kalam ya di online. Siapa yang baru pertama kali bertemu dengan Ustadz? Nah, siapa namanya nih? Mbak Latifah, alhamdulillah di sini juga ada. Siapa yang belum sebut nih? Mbak Vela, ya sudah, alhamdulillah. Sini kenalan dulu, Kak Arkan. Siapa lagi nih? Kak Izas Rais, panggilannya siapa? Panggilannya? Fata. Oh Fata, ya Fata. Kemudian Kak Fikri, Kak Ivan, ini putranya Ustadz juga ya. Mas Faiz, Mas Azam, ini siapa? Mas Eza, ini siapa? Panggilannya? Oh ya, Atta ya, Atta. Kemudian satu lagi Alfa. Oke, alhamdulillah adik-adik sekalian. Kita hari ini kita akan belajar tentang aku cinta bahasa Al-Qur'an. Kenapa kita harus cinta bahasa Al-Qur'an? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, ada yang tahu kenapa kita cinta bahasa Al-Qur'an? Boleh? Sebutin satu, coba. Kak siapa tadi? Pasang dong ininya. Biar bisa tahu, dipasang. Kak Arkan, coba kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ayo, ada yang tahu? Coba. Kak Kaurin, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ayo Kak Bintang, coba. Karena di surga dan di akhirat bahasanya bahasa Arab. Oh, di surga pakai bahasanya bahasa Arab. Betul nggak ya? Yuk kita cek, nanti saya jelaskan. Kalau menurut Kak Kia, apa coba kenapa kita belajar bahasa Arab? Malu-malu ya. Alhamdulillah. Oke, baik adik-adik sekalian. Karena kita seorang muslim. Seorang muslim itu tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Coba, syahadat kita pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya. Adzan pakai bahasa apa? Arab. Iqomah bahasa Arab. Kemudian doa dalam sholat Arab. Kemudian apa lagi? Doa sehari-hari pakai bahasa apa? Arab. Berarti kita harus belajar bahasa Arab ya. Masa kita membaca tapi nggak tahu artinya? Ibarat kayak burung beo ya. Dia bisa mengucapkan tapi nggak tahu artinya. Nah, ya kan? Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa, harus mau belajar bahasa Arab. Oke, siap belajar bahasa Arab? Oke, Ustaz punya nyanyian ya, tapi pakai bahasa Arab. Mau? Guna, nah, di sini senang, di sana senang. Nah, itu ternyata ada gubahannya bahasa Arab. Guna nafroh, gunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Nah, ikutin Santrianto. Guna, nafroh, gunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Ya, itu di sini senang, di sana juga senang. Yuk ikutin ya. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Bisa? Yuk 1, 2, 3. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itu pakai bahasa Arab seperti itu adik-adik ya. Ada juga yang pakai bahasa Arab itu kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, itu coba ya. Kalau bahasa Arabnya lau anta sa'idun sofik yadaik. Nanti adik-adik yang tepuk tangan ya. Bisa? Saat yang pakai bahasa Arab ya. 1, 2, 3. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lagi. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun masrurun biqalbika. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Nah, itu artinya apa?
Kalau kau suka hati tepuk tangan, ya seperti itu ya. Jadi itu adalah lagu-lagu memakai bahasa Arab ya. Jadi kita akan setiap bulan insya Allah akan belajar bahasa Arab. Siap belajar bahasa Arab? Siap. Oke. Katakan siap yang keras. Saya siap. Nah, gitu ya, yang semangat. Oke, kita akan perkenalan dulu ya sama Ustadz. Nah, ini siapa nih kira-kira? Wah, nah ini kecilnya Ustadz Nuryanto ini ya. Ketika Ustadz belajar mulai di pesantren, ya, oke, baterainya habis. Cek, ya. Dulu Ustadz mulai belajar di pesantren itu kelas 3 SD adik-adik. Di sini yang kelas 3 siapa? Wah, 1, 2, kelas 4 tengah-tengah. 1, 2, 3 ya. Kelas 5. Wah, Kak Kia, Kak Arkan kelas 5. Wah, udah besar ya. Ustadz dari dulu di pesantren jauh-jauh dari Surabaya ke Pekalongan. Bayangkan, dari mulai belum bisa baca Al-Qur'an. Ya, semangat belajar sekian ratus kilometer, perjalanannya waktu itu 10 jam sampai 12 jam. Bayangkan, luar biasa Ustadz bersama saudara-saudaranya Ustadz. Jadi adik-adik belajar ilmu agama itu harus dari kecil, karena kalau kita belajar ilmu agama dari kecil itu ibarat kita mengukir di atas batu. Sekali mengukir nggak akan bisa hilang sampai kita dewasa. Jangan sampai kita menyesal ya, tiba-tiba kita sudah dewasa, belum bisa baca Al-Quran. Nyesel, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh belajar Al-Quran, ya kan? Kenapa dulu nggak bisa belajar bahasa Arab, ya kan? Itulah mengapa Ustadz ya melalui Al-Kalam Kids ini menggalakkan mencintai ilmu agama dari kecil, ya. Sepakat? Halo? Sepakat? Oke ya, siap belajar ilmu agama bersama Ustadz Nuryanto? Ya, Ustadz Nuryanto, artinya apa Ustadz? Wah, Nur itu artinya cahaya. Kalau adik-adik tahu di sini ada lampu nggak ya? Lah, itu kan ada lampu. Lampu ada cahaya nggak? Lah, cahaya dalam bahasa Arab apa? Nur ya, Nuryanto. Jadi kalau ingat cahaya, ingat Ustadz Nuryanto. Oke, sepakat ya? Nah, Ustadz sebagai pengajar di rumah ilmu Al-Kalam ya. Makanya karena Ustadz itu belajar dari kecil, dari kelas 3 SD sudah di pesantren. Ustadz di pesantren waktu itu sudah total 11 tahun, bayangkan adik-adik. Ya, harus punya cita-cita masuk pesantren. Siapa yang punya cita-cita masuk pesantren? Wah, semuanya harus masuk pesantren. Karena kalau sudah besar betul-betul menyesal ya. Apalagi kalau sudah punya anak ya, nggak bisa ngajarin anaknya baca Al-Quran, nggak bisa ngajarin anaknya belajar bahasa Arab, menyesal. Ustadz dulu semangat kelas 3 SD, teman-teman Ustadz masih banyak yang ngompol adik-adik ya. Jadi kalau bangun pagi jemur kasur itu banyak yang masih bau ompol ya. Tapi adik-adik juga anda harus habis pulang dari sini mondok ya, tidak harus ya. Tapi tetap intinya apa? Belajar ilmu agama itu harus sedari kecil. Masih ingat kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena sungguh-sungguh dia bisa menjadi seorang ulama. Nanti kita ceritakan ya, ada momennya. Oke, kita lanjutkan ya. Alasan kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, alasan yang pertama, adik-adik, ternyata bahasa Al-Quran dan hadis itu adalah bahasa Arab. Ya, bayangkan semuanya yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi semuanya berbahasa Arab. Ya, jadi kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ya, karena merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, ya, dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab ya. Kemudian adik-adik, ternyata bahasa Arab itu sumber semua ilmu agama. Apa sumber? Semua ilmu agama ya. Jadi para ulama menurunkan ilmu dari masa ke masa itu dengan bahasa Arab, melalui kitab-kitab ya,
melalui buku-buku, semuanya berbahasa Arab. Siap belajar bahasa Arab hari ini? Siap. Pulang dari sini harus bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Siap? Nah, ya. Nah, ini saya juga temenin Kak Aldi ya, ada juga termasuk pembelajar bahasa Arab. Ya, dan teman-teman lain yang lainnya. Oke, yang ketiga, tadi ada yang jawab bahasa surga siapa tadi? Kak Bintang ya. Jadi dalam hadis adik-adik ada sebuah hadis dikatakan nanti para penduduk ahli surga itu masuk surga berduyun-duyun. Wah, ya kan? Semuanya itu tingginya seperti Nabi Adam. 60 hasta. Satu hasta itu satu ini, berarti 60. Tinggi banget ya. Wah, tinggi sekali. Jadi 60 hasta seperti hastanya malaikat, jadi lebih tinggi. Nah, siap-siap ya. Dan yang kedua, adik-adik, ternyata gantengnya, bagusnya itu seperti Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf itu kalau dipukul rata, dinilai ya adik-adik ya. Jadi gantengnya satu dunia ini dikumpulkan, Nabi Yusuf itu separohnya. Separohnya lagi dibagi sama Kak Arkan, sama Kak Izaz, Kak Fikri, semuanya kecil-kecil. Nabi Yusuf yang paling ganteng. Jadi lihat Nabi Yusuf itu yang mbak-mbak sampai teriris tangannya nggak terasa, bayangkan. Lah nanti ketika masuk surga semuanya seganteng Nabi Yusuf, tingginya seperti Nabi Adam, ya. Mudanya seperti Nabi Isa, seusia 33 tahun dalam hadis. Ya, jadi nggak bisa tua, bayangkan. Mau masuk surga? Mau. Makanya sekarang harus belajar ilmu agama dengan baik, ya. Belajar ilmu agama dengan baik. Dan yang terakhir ya, ciri-cirinya adik-adik, menggunakan bahasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai bahasa apa? Arab. Jadi bahasa Arab sekarang kita lagi latihan menjadi penduduk surga, ya. Belajar bahasa Arab. Oke ya? Siap? Oke. Yuk. Jadi harus semangat mempelajari ilmu agama sedari kecil. Adik-adik tahu Tarzan? Wah, Tarzan itu hidupnya di mana? Di hutan. Coba kalau Kak siapa nih? Kak Alia, berani nggak hidup di hutan sendirian? Nggak berani. Atau Kak Fikri, berani nggak hidup di hutan? Nggak berani, ya, takut. Nggak ada atapnya, ya, ada hewan buas, apalagi? Takutnya kenapa coba? Gelap, nggak ada lampu. Apalagi kenapa takut di hutan? Kedinginan, ya. Coba kalau Tarzan, karena tahu ilmunya, dia bisa bikin rumah-rumahan dari pohon. Karena tahu ilmunya, dia bisa bikin api, ya kan? Atau kelaparan, dia bisa bikin mengambil buah-buahan, minta tolong sama monyet, ya, dan sebagainya. Ya, karena Tarzan tahu ilmunya. Demikian juga kita. Kalau kita tahu ilmunya, kita nggak akan khawatir menghadapi permasalahan selama hidup kita, adik-adik ya. Jadi harus cinta ilmu agama. Oke, sekarang kita akan masuk di materi yang pertama adalah hadis pendek. Yuk kita simak, ya. Kelihatan? Ya. Larangan untuk marah. Ikutin Sanurianto ya. La taghdab. Ikutin Ustaz. La taghdab. Ustaz apa ya? Yuk, la taghdab walakal jannah. Oke ya. La taghdab walakal jannah. Oke. Ikutin ya. La taghdab walakal jannah. Lagi. La taghdab walakal jannah. Coba Kak Arkan ikutin. La taghdab walakal jannah. Bagus ya. Coba Mas Ivan. La taghdab walakal jannah. Ulangi. La taghdab. Mbak Keis. La taghdab walakal jannah. Ya. Janganlah kamu marah, maka niscaya bagimu surga. Ternyata untuk memperoleh surga itu mudah. Cukup kita nggak boleh marah. Ayo ya. Siapa yang suka marah di rumah?
Nggak minta mengaku ya, jujur. Tidak boleh mudah marah di rumah ya. Harus bersabar ya. Kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengekang amarahnya ya. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang besar badannya kayak Arkan nih. Tapi kalau mudah marah, kata Nabi, bukan orang yang kuat. Tapi kalau orang yang kuat, walaupun kecilnya seperti Mas Azam, disenggol, saya nggak marah. Dijauhil, saya nggak marah. Saya pingin masuk surga karena dalam hadis la taghdab walakal jannah. Siap nggak boleh marah di rumah? Siap. Yuk, siap. Siap. Nah, ini yang cowok-cowok kok nggak ada suaranya. Siap? Nah, oke. Ini siapa nih yang suaranya tadi? Kak Eza. Coba ikutin la taghdab walakal jannah. Nah, sudah hafal ya? La taghdab walakal jannah. Suatu hari ya, saya punya cerita. Abu Bakar As-Siddiq itu sedang bercengkrama dengan Rasulullah. Ya, lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada seorang yang mendekat, mengejek-ngejek Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu tuh orang yang enggak becus, kamu bodoh dan sebagainya. Ternyata ini orang desa, orang kampung, dia nggak tahu menahu. Entah itu salah orang, nggak tahu ya. Kemudian pertama Abu Bakar sabar. Rasulullah tersenyum. Begitu gembira lihat begitu sabarnya Abu Bakar. Tiba-tiba setelah 2 kali, 3 kali, Abu Bakar ternyata terpancing membalas. Kamu siapa ikutan marah? Akhirnya tiba-tiba adik-adik Rasulullah pun meninggalkan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ini terpancing amarahnya, langsung Abu Bakar terheran-heran, akhirnya berhenti mengejar Rasulullah. Setelah bisa dikejar, bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau lari dari aku? Kemudian Rasulullah pun menjawab, wahai Abu Bakar, ketika engkau tidak menjawab, tidak memperdulikan amarah dari orang tersebut, aku tersenyum karena begitu banyak malaikat di sekelilingmu yang membelamu. Tapi ketika engkau terpancing amarahmu, setan pun datang. Akhirnya aku pun pergi karena aku nggak mau duduk bersama setan. Jadi orang yang terpancing amarahnya itu sebenarnya sedang dikelilingi oleh setan ya. Jadi kita harus bisa menahan amarah, nggak boleh mudah marah ya. Kita tadi ya, siap? Siap. Yuk ikutin lagi sekali lagi. La taghdab walakal jannah. Nah, ini harus hafal ya. La taghdab walakal jannah. Nanti habis ini ditulis, tapi waktunya kita bersama-sama nanti ya. Berikutnya sebuah mahfudat. Ini sering kita dengar nih. Ikutin ya. Manjadda wajada. Ah, termasuk menulis Arab ini adik-adik ya. Kalau nggak masuk pesantren susah untuk menulis bisa bahasa Arab. Maka harus punya cita-cita masuk pesantren ya. Manjadda wajada. Yuk ikutin. Manjadda wajada. Nah, man itu artinya apa? Barang siapa. Man artinya apa? Jadda artinya bersungguh-sungguh ya. Wajada ya, akan menemukan atau akan berhasil ya. Barang siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Di situ apa adik-adik? Dapatlah ia ya, sama saja ya. Dapat dia berarti dia berhasil. Yuk ikutin lagi. Manjadda wajada. Lagi, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ada sebuah kisah adik-adik ya. Si anak batu. Si anak batu ini waktu kecil dia ditinggalkan oleh ayah bundanya sehingga dia tinggal bersama kakaknya. Kasihan kan, masih kecil yatim piatu ya. Tapi banyak loh orang-orang yang yatim piatu tapi jadi orang yang sukses. Seperti Rasulullah. Rasulullah yatim piatu bukan? Yatim ya. Yang ayahnya dipanggil oleh Allah sebelum Rasulullah lahir. Ibunya Siti Aminah lahir di usia 6 tahun Rasulullah. 6 tahun, bayangkan masih kecil, akhirnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi ternyata walaupun yatim piatu bisa untuk menjadi orang yang sukses.
Akhirnya si anak batu ini tinggal bersama kakaknya. Tapi dia semangat untuk menuntut ilmu. Dia pergi ke sekolah, ke madrasah, ke TPA ya, atau ke pesantren. Dia semangat menuntut ilmu, tapi adik-adik kasihan. Di antara teman-temannya ini, dia dijuluki anak yang bodoh karena susah menghafal, susah untuk membaca dan sebagainya. Kasihan kan, dijuluki si anak bodoh. Akhirnya dia putus asa. Kalau begitu aku mau pulang kampung saja. Aku mau pulang ke rumah. Kelihatannya kok aku nggak bisa menerima pelajaran, susah untuk menghafal. Wah, akhirnya si anak batu ini ya itu pulang. Dia istilahnya pesantren itu boyongan. Dia ambil tas, isi baju-bajunya, dia pulang berangkat. Tiba-tiba di jalan hujan deras sekali. Nah, akhirnya dia bersembunyi, berteduh di bawah di dalam gua. Ya, di dalam gua dia kedinginan. Di tengah-tengah dia merasa kedinginan, tiba-tiba dia melihat air yang terus-menerus menetesi batu yang keras. Ternyata batu tersebut berlubang, adik-adik. Nah, pernah dengar ya? Berlubang, tes. Dia berpikir, merenung, bagaimana bisa batu yang sekeras ini terlubangi oleh tetesan air yang begitu kecil? Apalagi otak kita. Jadi kita nggak boleh putus asa, walaupun kita merasa susah untuk menghafal. Bahasa Arab itu susah, Ustadz. Harus terus-menerus. Lama-kelamaan batu tersebut ternyata terlubangi. Akhirnya dia nggak jadi pulang. Dia berlari ke madrasahnya, kembali menemui Ustadz. Ustadz, saya menemukan sebuah hikmah ketika saya berteduh di dalam gua. Saya menemukan tetesan air yang bisa melubangi batu, sehingga saya ingin kembali ke pesantren, ke madrasah untuk memperdalam ilmu agama. Kata Ustadz, kembalilah ke pesantren, ke madrasah untuk belajar ilmu agama. Ya, engkau akan mendapatkan hikmah dari pelajaran yang engkau temukan di dalam gua. Akhirnya dia kembali ke madrasah. Dia sungguh-sungguh kembali belajar lagi dengan sungguh-sungguh. Ternyata benar, adik-adik. Ketika dewasa dia menjadi seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar. Nah, siapa? Imam Ibnu Hajar, si anak batu. Ibnu itu artinya apa? Anak. Hajar itu artinya batu. Ya, si anak batu. Banyak sekali kitab-kitabnya, seperti kitab Bulughul Maram ya. Itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke ya, harus sungguh-sungguh. Yuk ikutin ya. Manjadda wajada. Lagi, manjadda wajada. Oke ya. Hadis yang pertama tadi apa? Sekali lagi, la taghdab walakal jannah. Coba Kak Izaz, Rais. La taghdab. Oke, alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita sudah belajar satu hadis, satu mufradat. Sekarang kita belajar percakapan ya. Yuk kita simak. Ya, oke. Pertama, ikuti Santrianto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini standar ya, salam. Ikutin lagi yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin, mas muka. Lagi, mas muka. Nah, ini kalau cowok ya, mas muka. Nah, kalau cewek coba sekarang, mas muki. Lagi, mas muki. Nah, itu kalau cowok mas muka, tergantung kita ngobrol sama siapa. Kalau sama Kak Arkan, mas muka. Tapi kalau Kak Kaurin, mas muki. Hal fahim tuh? Nah, jawabannya na'am fahimna. Yuk ikutin, na'am fahimna. Oke, ikutin. Ismi Aliyun wa masmuka. Ismi Ahmad. Yuk Ustaz pengen coba sama Kak Fikri. Boleh maju ke depan Kak Fikri? Ya, kita langsung praktek ya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka. Ismi Fikri. Mas muka.
Ismi Fikri. Beritanya, wa masmuka? Wa masmuka? Ismi Nurianto. Ya, kemudian oke ya, sampai sini bagus. Silakan duduk. Karena yang perempuan, coba mau praktek sama Kak siapa nih? Kak Bintang dah, berdiri. Kak Bintang saat. Oke, silakan maju ke depan Kak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki. Ana Ismi. Bintang. Ulangi ya. Mas Muki. Ismi Bintang. Paling tanya ke Ustaz. Wa Mas Muka. Wa masmuka? Ismi Nurianto. Oke ya, bisa dipahami? Hal fahimtum? Oke, ulangi. Hal fahimtum? Naam, fahimna ya Ustaz. Lah ini kalau murid-murid Ustaz yang online sudah paham ya. Jawabannya naam, fahimna ya Ustaz. Yuk ikuti sama-sama. Naam, fahimna ya Ustaz. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke step berikutnya. Nanti kita akan praktek sama-sama, semuanya berdiri. Oke, ikutin lagi ya. Kaifa haluka? Lagi, kaifa haluka? Nah, itu kalau cowok. Tapi kalau cewek, kaifa haluki? Yuk sama-sama. Kaifa haluki? Jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Yuk sama-sama. Alhamdulillah ana bi khairin. Coba artikan. Kaifa haluka? Coba Kak Alia. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairin. Ya, alhamdulillah ana bi khairin. Bagus. Berikutnya, ya. Aina taskunu? Yuk ikutin sama-sama ya. Aina taskunu? Aina taskunu? Mas Isman, aina taskunu? Mas Faiz, aina taskunu? Nah, yuk sama-sama. Aina taskunu? Nah, aina taskunu artinya apa adik-adik? Ada yang tahu? Di mana kamu tinggal ya? Ya, di mana kamu tinggal? Itu kalau cowok ya. Tapi kalau perempuan, perhatikan sini, aina taskunina? Aina taskunina. Lagi, aina taskunina? Aina taskunina. Jawabannya askunu fi Kediri. Askunu fi Kediri. Lagi, askunu fi Kediri. Askunu fi Kediri. Wa anta? Lagi, wa anta? Balik tanya ya. Oke, saya pengen coba praktek sama Kak Ata. Ya, situ aja enggak apa-apa wis, ya. Kaifa haluka ya Ata? Alhamdulillah ana bi khairin aidon. Ya, aidon itu artinya juga. Aina taskunu? Nah, askunu fi Kediri. Wa anta boleh balik tanya ya. Wa anta gitu ya. Ana askunu fi Kediri aidon. Oke ya. Sekarang yang perempuan, Kak Kia. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairin aidon. Aina taskunina? Ana askunu fi Kediri ya. Adik-adik perhatikan sini. Kalau perempuan ayat anti taskunina. Yuk ikutin ya. Anti taskunina. Anti taskunina. Anta taskunu. Anta taskunu. Perhatikan perubahannya. Taskuninya ada apanya? Perbedaannya dengan taskunu? Ada apanya? Ada ya dan nun. Bagus sekali ya. Aina taskunina. Itu kalau perempuan. Kalau cowok, kalau laki-laki aina taskunu. Nanti kita akan praktek ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang ikutin lagi. Aina tadrusu? Lagi, aina tadrusu? Di mana kamu belajar? Ya, itu kalau cowok ya. Kalau perempuan, aina tadrusina? Lagi, aina tadrusina? Nah, berikutnya, adrusu fi madrasati al-kalam.
Yuk sama-sama lagi. Adrusu fi madrasati al-kalam. Yang cowok suaranya nggak ada. Adrusu fi madrasati al-kalam. Coba yang keras. Ya, oke, bagus ya. Ini juga sama adik-adik. Kalau taskunu itu anta. Kalau taskunina itu anti. Kemudian kalau adrusu itu saya. Yuk ikutin ya. Ana adrusu. Anta tadrusu. Anti tadrusina. Ya. Kalau ana apa tadi? Adrusu. Bagus. Kalau anta tadrusu. Kalau anti tadrusina. Perhatikan perbedaannya ya. Kok berbeda Ustaz? Kalau kalau di Indonesia kan kamu makan, saya makan, dia makan, tetap ya. Tapi kalau bahasa Arab berbeda adik-adik, karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya akan kosakata ya. Jadi setiap kata ganti itu akan berbeda penerapannya. Kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia ada berapa? Kamu, apalagi dia, saya, mereka, kami, paling ada 6 ya. Tapi kalau bahasa Arab ada 14 ya, 2 kali lipatnya, banyak sekali. Yuk berikutnya, kam umruka. Lagi, kam umruka. Kalau perempuan, kam umruki. Ya, kalau kam umruka ini cowok ya. Kam umruka. Kalau perempuan, kam umruki ya. Jawabannya umri sab'u sanawatin. Umri itu berarti umur saya 7 tahun ya. Ya 7 tahun siapa di sini? Nah, satu langsung ya. Langsung bisa jawab ya. Umri sab'u sanawatin. Tanya balik, wa kam umruka? Ikutin lagi, wa kam umruka? Umri situ sanawatin. Situ sanawat berarti 6 tahun. Siapa ada 6 tahun sini? Ya, ini 6 tahun ya. Kecil masih ya, situ sanawatin. Berikutnya, ilal liqa. Ya, ilal liqa jawabannya apa? Ma'as salama. Oke, sekarang Ustadz ingin jadi yang pertama, adik-adik yang kedua ya. Coba dijawab. Aina tadrusu? Dijawab. Kam umruka? Umri situ sanawatin. Ilal liqa. Nah, oke ya. Ilal liqa ma'assalama. Oke, kita akan praktek dari awal. Coba adik-adik yang jawab, Ustaz yang tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas muka? Ismi Ahmad ya. Kita praktekkan. Kaifa haluka? Aina taskunu? Ana askunu fi Kediri aidan ya. Oke. Aina tadrusu? Kam umruka? Umri situ sanawatin. Ilal liqa. Oke, sekarang yuk kita berdiri ya. Coba berdiri. Yuk kita relaksasi, kita praktek ngomong ya. Cari pasangan masing-masing. Ya, dua-dua. Coba tanya tentang nama ya, keadaan ya, kemudian sekolah di mana, belajar di mana, kemudian umurnya ya. Perhatikan sini terakhir. Ya, di sini usianya. Coba yang ngaku usianya 10 tahun, angkat tangan. 10 tahun. Ada? Nah, 10 tahun jawabannya berarti apa? Asru sanawatin ya. Ini sesuai usianya masing-masing. Kemudian usianya ke atas berapa? 11. Berarti
ihda asrota sanatan, ya. Oke, Kak Arka, coba sama-sama sama Mas Ivan sini, ya. Mas Faiz, Mas Iza sama Mas Faiz, ayo dua orang, praktek, ayo, semua itu, boleh nggak? Sama Kak Iza sama Kak Putri, berhadapan, ayo. Ini Mas Faiz, coba tanya, ya. Pertama salam, ya. Tadi Mas Ivan sama mana? Siapa? Sama Faiz. Sama Ivan, ayo Ivan. Ya, Mas Faiz benar. Nah, Mas Faiz sama Mas Izaz. Yang cewek sudah berhadapan-hadapan, coba berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Nah, yang satu tanya salam, assalamualaikum, yang dua waalaikumsalam. Coba 1, 2, 3, Kak Arkan, praktek salam dulu. Dijawab, ayo masing-masing boleh. Kak Bintang silakan tanya assalamualaikum. Kedua tanya nama, Mas Muka, kalau perempuan Mas Muki. Ya, tanya balik, oh Mas Muka. Ya, oke. Kemudian tanya apa lagi? Kaifa haluka? Coba tanya kaifa haluka. Jawabannya alhamdulillah ana bi khairin. Wa anta? Coba. Alhamdulillah ana bi khairin aidan, ya. Oke. Perhatikan sini. Nah, kemudian tanya, aina taskunu? Kalau perempuan aina taskunina. Dijawab askunu fi Kediri. Coba Kak Arkan tanya. Askunu wa anta. Jawab Kak Arkan. Askunu fi Kediri, ya. Fi Kediri juga sama, ya. Berikutnya, ya, oke. Aina tadrusu? Coba yang cowok, ya. Aina tadrusu? Yang perempuan aina tadrusina? Ya, jawabannya adrusu fi madrasati al-kalam. Nah, oke, sekarang tanya, kam umruka? Ya, umri berapa Kak? Tadi ihda asrota sanatan. Faiz umurnya berapa? 8. Berarti thamani sanawatin. Ya. Oke, bisa. Kak Latifah prakteknya sama siapa? Ayo. Kemudian terakhir, ilaliko, jawabannya apa? Ya, ma'as salama. Silakan duduk. Ya. Belajar bahasa Arab susah apa mudah? Mudah, ya, alhamdulillah. Ya, ini banyak sekali beberapa yang murid Ustaz belajar secara online. Oke. Pingin minum ada? Oh ya, boleh, silakan. Serah dulu, ya boleh. Sebentar, kita akan praktek, habis itu kita tutup. Oke, ada yang mau praktek ke depan? Perwakilan 2 cewek, 2 putri, 2 putra. Ya. Oke, saya ingin tunjuk aja, wes. Kak Kia sama Kak Bella, silakan. Ya, ini boleh. Jadi tanya seperti tadi, ya. Ada nama, keadaan, boleh. Ya. Silakan, ke depan. Yang besar duluan. Oke, Kak Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki, ismi Felawan. Mas Muki, ismi Kia. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairin wa anti? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Aina askunina? Askunu fi Kediri. Wa aina taskunina? Askunu fi Blitar. Aina tadrusina?
Adarusu fi madrasati al-kalam. Wa aina tadarusina? Adarusu fi madrasati al-kalam aidan. Kam umruki? Umri Berapa usianya? Kamila? 7 tahun. 9. Tis'u sanawatin. Umri Tis'u tis'u sanawati. Bagus. Wa kam umruki? Umri 10 sanawati. Bila liqa. Ma'assalamah. Masya Allah, dia tidak. Ya, bagus sekali. Ada yang mau coba? Saya ingin coba. Kak Azki mau coba? Ayo Kak Azki sama Kak Latifah di sini. Ya, ya. Yang cowok. Saya ingin coba sama Kak Atta, sama Kak Arkan. Oke, sini yang besar. Nah, silakan Kak Atta. Ini Kak Atta ini adiknya Kak Aldi ya. Silakan Kak Arkan, ayo. Nih, nanti saya kasih bocoran. Oke ya. Pertama tanya nama, kemudian tanya kabar, ya kan? Saya kasih kode lah. Coba silakan Kak Atta duluan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, enggak? Mas, Nama, tanya nama. Tanya balik, Kak Arkan. Mas, enggak? Ismi Atta. Ya. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Anta? Alhamdulillah, ana bi khair. Ya, aina tadrusu? Aina tadrusu? Adrusu fi madrasati al-kalam. Fi madrasati. Ya, bagus. Kemudian kampung muka. Umurnya berapa Kakak? 11. Ihda asrota sanatan. Bagus. Maka umurka tanya balik. Ya, berapa tahun dah? Berarti sama ihda asrota sanatan. Ya, berarti ilaliko. Ma'as salamah. Jawabannya Pak? Oke, alhamdulillah ya. Oke, ada yang mau coba lagi? Ya, Kak Azkia, coba Kak Azkia sama Kak Latifah. Yuk, silakan maju ke depan Kak Latifah. Yuk, tidak apa Kak Latifah, boleh sama adiknya ikut. Yuk, sini. Ya, lewatnya sini. Ya. Nanti kalau ini nulisnya di rumah aja adik-adik ya, karena panjang. Nah, silakan. Ini kasihnya kelas berapa? Kelas 2. Kak Latifah? Kelas 3. Silakan. Pertama tanya nama ya, tanya kabar, dan seterusnya. Coba mulai dari Kak Latifah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya nama, Mas. Ismi Adkia wa masmuki? Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Wa anta? Wa anti? Wa anti? Nah. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, ana bi khair. Ya, aina tadrusina coba tanya. Adrusu fi madrasati al-kalam. Kampung Ruki. Kampung Ruki. Umri berapa tahun? Kak Azkia? Berapa? Sab'u sanawati. Umri sab'u sanawati. Ya, bagus. Ya, maka umri tanya balik Kak Azkia. Wakam umri Umri berapa tahun Kak Latifah? Tis'u sanawati. sanawati. Kita lihat. Ya, Kak Latifah. Ma'assalamah. Alhamdulillah, ya masih malu-malu. Oke.
Oke, ada yang jatuh itu. Oke ya. Coba Ustadz yang tanya, terakhir adik-adik yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai kaidah tadi ya. Mas muka ismi Ahmad. Coba. Mas muka ismi Aliyun. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Aina tadrusu? Adrusu wa aina taskunu? Fi Kediri. Kemudian wa aina taskunu? Askunu fi Kediri. Kemudian kam umruka? Umri sanawatin. Kemudian umri situ sanawatin ila liqa. Ya, alhamdulillah. Oke ya. Nanti hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti materinya bisa ditulis di rumah ya. Ditulis di rumah, nanti jadikan tugas ya untuk pertemuan di bulan yang akan datang. Nanti kita tentukan di pertemuan yang baru ya. Oke, ada yang mau bertanya? Adik-adik? Al-fahimtum? Alhamdulillah, nahnu fahimna. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah pada hari ini coba sebutkan satu hadis tentang anjuran tidak boleh marah. Ya, la taghdab walakal jannah. Bagus. Yang artinya ya, bagus. Yang kedua, sebutkan satu mafhudat tentang kesungguhan. Artinya ya, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau anta tadrusu, kalau anti nah, perhatikan perubahannya. Anta tadrusu, kalau anti, kalau ana bagus. Kalau anta taskunu, anti, kalau ana menjadi askunu ya. Alhamdulillah. Baik dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak tentang pembukaan belajar bahasa Arab kita di Al-Kalam Kids. Marilah kita tutup belajar kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, adik-adik harus terus semangat belajar ilmu agama ya. Pulang dari sini tetap ikut belajar ilmu agama di rumah. Ada yang ikut TPA boleh ya, ikut kelas tahfidz boleh. Ada yang mempunyai cita-cita hafal Al-Qur'an, angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Orang yang hafal Al-Qur'an itu nanti kelak di hari kiamat, di akhirat bisa menganugerahkan mahkota kepada orang tuanya. Siapa yang nggak ingin menganugerahkan mahkota kepada orang tuanya ya? Nanti bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada keluarganya bagi orang-orang yang hafal Al-Qur'an ya adik-adik ya. Kita tutup dengan doa membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.